merupakan tradisi, kebiasaan, adat istiadat yang positif sebagai bentuk implementasi apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah, di mana Rasulullah pernah bersabda, aksiru dzikral maut, berbanyaklah kalian semua untuk mengingat kematian. Ajaran 40 hari yang sedang kita laksanakan pada malam hari adalah momen yang sangat tepat bagi kita untuk senantiasa mengingat akan kematian. Sebab kita yang masih hidup di dunia ini, cepat ataupun lambat, mau ataupun tidak mau, suka ataupun tidak suka, suatu saat nanti kita akan merasakan kematian. Sebagaimana ditugaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu jauh-jauh hari baginda Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita selaku umatnya. Beliau bersabda, kafa bil mauti wa'izon, cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat kita yang masih hidup di dunia ini. Saudara hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berbicara masalah kematian, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, innal mauta taghayyuru halul faqat, sesungguhnya kematian itu hanyalah perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ketika kita masih hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, tangan kita yang tadinya bisa memegang, kaki kita yang tadinya bisa melangkah, mata kita yang tadinya bisa melihat, tapi nanti suatu saat kematian datang kepada kita. Setelah habis masa hidup kita di dunia ini, tangan tidak lagi bisa memegang, kaki tidak lagi bisa melangkah, mata tidak lagi bisa melihat, dan seluruh anggota tubuh kita tidak lagi bisa berfungsi. Innal mauta taghayyuru halin faqat, sesungguhnya kematian itu hanyalah perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sebab kata Imam Al-Ghazali, fa inna ruha baqiyatun ba'da mufariqatil jasadi, sesungguhnya ruh itu tetap hidup, tidak mati setelah berpisah dengan jasad. Ruh itu hanya berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Jadi bagaimana keadaan ruh yang keluar dari jasad, saudara? Imam Al-Ghazali melanjutkan komentarnya tentang kematian, imamuna amatan, ketika ruh itu keluar dari jasad orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika ruh itu keluar dari jasad orang-orang yang mau memakmurkan masjid-masjid dan musola, mau meramaikan majelis-majelis ilmu, ketika ruh itu keluar dari jasad orang-orang yang gemar menghatamkan Al-Quran, senang membaca selawat, rajin bersedekah, maka ruh itu akan langsung merasakan kenikmatan yang luar biasa dan akan ditempatkan di tempat yang bernama illiyin, ditempatkan di tempat yang bernama sijin, tempat dikumpulkannya ruh orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ruh yang semacam ini akan merasakan siksaan yang pedih sebelum dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia, lalu apa sih hikmahnya kita mengingat kematian, saudara? Yang pertama kata Rasulullah, fa innahu yumahdithul dzunubah, sesungguhnya mengingat kematian itu dapat menghapus dosa-dosa kecil yang pernah kita perbuat. Jadi kita kumpul di sini, saudara, pada hakikatnya kita sedang membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan pulang dari sini kita semua bersih dari dosa. Amin ya rabbal. Oleh karena itu almarhumah ini termasuk orang yang beruntung, saudara. Karena sebelum wafat katanya itu almarhumah menderita sakit.
sakit memang derita di dunia saudara, akan tetapi derita yang membawa kenikmatan di akhirat. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Ma min muslimin yusibuhul marad illa haqqallahu an sayiatihi." Tidaklah dari seorang muslim baik laki-laki maupun wanita yang menderita sakit kecuali dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Asy-Syarqawi di dalam syarah hikamnya beliau mengatakan, wa qad kana salafu yastauhashuna iza kharaja amun lam yusabu binaqsin min malin wa nafsin. Sesungguhnya ulama-ulama dulu saudara itu merasa gelisah apabila tempo 1 tahun telah berakhir, mereka tidak ditimpa musibah terhadap dirinya dan hartanya. Jadi kalau ulama-ulama dulu 1 tahun sehat terus, gelisah kepengen sakit. Saya mau tanya di sini, ada yang kepengen sakit? Mana dia orangnya? Ntar bekerja dikasih juga berkahnya dah. Kalau 1 tahun dagang untung terus, gelisah kepengen rugi. Kenapa saudara? Karena di balik sakit yang diderita, di balik rugi yang dialami, ada hikmah-hikmah yang besar. Satu di antara hikmah itu, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wa yuzahidu fid dunya. Sesungguhnya mengingat kematian itu dapat menjadikan seseorang zuhud terhadap kesenangan dunia. Dengan kata lain, mengingat kematian itu akan menumbuhkan nilai-nilai akhlakul karimah, akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah contoh yang baik dan dapat dijadikan contoh. Cara berbicaranya Rasulullah dapat kita jadikan contoh. Rasulullah itu kalau berbicara tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Cara makannya Rasulullah dapat kita jadikan contoh. Rasulullah itu kalau makan sedikit-sedikit saudara, kalau kita sedikit-sedikit makan. Diceritakan di dalam hadisnya Rasulullah kalau nyomot makanan, kata orang Gandaria, nyomot, sini sama nyomot juga. Itu makan 3 jari saudara, jari jempol, telunjuk dan jari tengah. Itu artinya Rasulullah kalau nyomot makan enggak banyak-banyak amat.